Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Dewi Purnama dengan NIM 221447231. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu 1. Ragam Bahasa Indonesia. Berdasarkan pemakaian bahasa, berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri dari 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai nilai selaras, bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek contohnya, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi contohnya, saya sudah baca buku itu. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Ragam bahasa terpelajar biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Ragam bahasa resmi atau formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pada surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan, percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. 2. Standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Standarisasi bahasa merupakan proses sebuah ragam yang distandarkan. Standarisasi bahasa diperlukan untuk memperoleh alat komunikasi yang sebaik-baiknya dan seefisiennya di dalam segala kegiatan kehidupan dan aktivitas sosial pemakaiannya. Standarisasi bahasa Indonesia tersebut dimaksudkan agar tercapai pemakaian bahasa yang cepat, tepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan kaidah berupa aturan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.